Apalagi kalau kalian ngetik di sini. Jadi saya coba bikinnya di Notepad aja lah. Aduh. Jadi dia itu adalah McDir. Yang pasti harus ada min p ya. Tapi min p itu harusnya di akhir. Lalu kita bikin kayak folder slash apa gitu ya. Slash. Ini sebenarnya bisa. Tapi ini nggak bisa untuk banyak. Kalau kalian mau banyak gimana? Kalian harus kasih kolom awal. Lalu kalian bisa tambahkan gini. Tapi kalian bisa aja secara tidak sengaja kalian nambahkan spasi karena reflect ya. Kalian setelah koma kan pasti selalu tambah spasi ya. Jadi ya apa nanti dia malah menganggap bahwa ini adalah ini sama ini adalah dua parameter terpisah. Jadi kalian segabung supaya dia itu dianggap sebagai satu parameter ya. Solusinya apa kalau kalian mau spasi? Berarti misal my folder, my game ya. Kalian harus tambahkan kutip. Nah. Lalu di level kedua berarti di sini ya level kedua. Tambahkan aja. Saya bikin ini dulu deh biar nanti enggak typo karena salah simbol. Action. Horror. FPS. Oh ini nggak usah pakai kutip ya. Kalian bisa aja langsung MMORPG. Soalnya kan nggak ada spasi. Nah, sekarang level ketiganya ini agak bingung ya. Kalian nggak bisa langsung kasih di sini. Soalnya nanti kalau bisa kita bikin kayak gini, folder ASDF ini dia bakal kemana? Di antara keempat folder yang kita buat kan ya. Jadi ini salah posisi ya. Harusnya adalah di dalam. Berarti setelah action, kita bikin folder untuk dia. Sama ketiga folder lainnya. Nah, barulah mereka punya folder masing-masing. Jadi, action tuh ini saya tambahkan kutip-kutip dulu biar nggak lupa. Oke. Dynasty Warrior Tomb Raider. Harusnya ini bisa ya. Kita coba. Aduh. Tak bisa kah? Pasti. Nggak bisa. Oh iya. Permission ya. Harusnya saya kembali ke home. Kalau misalnya tanda pakai tiap atau di sebelah kiri angka 1 ya. Itu kan ada tanda gelombang. Itu kalian bisa pakai shift. Dia akan kembali ke home PRK. Atau rootnya itu ya. Coba saya cek jawabannya dulu deh. Harusnya ada. Ya, bukan. Oh iya, ini root, ini home ya. Ya, ini apa? Oh ya, home directory ya. Ini dah. Oh ya. Home itu ada masing-masing usernya ya. Jadi ini bisa dibilang kalau del itu adalah home directory punya PRK. Nah, udah pindah ke home. Berarti sekarang kita bisa jalankan ini ya. Nah, harusnya udah ada ls my game. Berarti kita coba. Di dalamnya ada lagi MMORPG.
Nah, ada ya, udah terbikin. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oh, my game ada petiknya ya. Soalnya kan ada spasi kan ya. Kalau nanti kita nggak pakai kutip, nanti dia jadi dianggap dua parameter terpisah. CD itu interact naruh create new file name and copy and touch. Ini berarti dia minta kita untuk membuat file ya. Harusnya kalau misalnya kita bisa pakai Q. Antara Q atau oh ya, Q ya. Bisa Q ya di sini. Oh iya. Ini mungkin ada yang belum tahu ya. Tapi di sini terminal kalian bisa menambahkan tab. Jadi kalian kayak nggak harus uh, supaya bisa buka man gitu. Jadi nggak akan terganggu. Kayak kalian lupa chmod itu apa. Kalau kalian lihat-lihat di sini, kalian balik lagi kan. Nggak harus quit. Kalau quit kan nanti kalian nggak tahu kalian udah buka yang mana gitu. Kalian bisa tambah tab, bisa tutup. Nah, dia bilangnya kalau ada yang lagi running, itu berarti man-nya yang lagi running ya. Nah, lanjut berarti ke nomor 4. ls my game. Kok naruh ya? Naruh berarti yang tadi. Lalu itu ls ya. Harusnya cd ya. Nah, sekarang kita udah di dalam directory ya. Kita touch. Jadi dia udah terbuat. Cara ubah modification time ya, sehingga harusnya lewat touch ya. Saya lupa ini pakai cara apa. Aduh. ls min l itu supaya oh iya beneran touch ya. Lalu kita bisa modif time. Jadi kalau misalnya ls biasa itu dia cuma menampilkan file yang ada aja. Min L itu berarti kita mau menampilkan kayak detail-detailnya. Detailnya apa, itu ada permissionnya apa, usernya, ini modifikasinya kapan, ini ya tanggalnya. Lalu kalau mau ubah berarti touch. Next txt, lalu kita mau modifikasi apa gitu ya. Waktunya.
Saya nggak tahu nih parameternya perlu apa. Saya coba cek dulu. Change only modification time. Lalu time-nya itu adalah YY, MM, DD, HHMM. Berarti misalnya 19 MM berarti Januari lah ya, 01 sama 10 coba. Oh, invalid format. Oh, harus tambah itu lagi. Iya. Jadi dia mintanya formatnya itu YY berarti tahun-tahun, 19 MM berarti bulan berapa ya? 06, 07. DD itu berarti tanggal ya. Lalu ada HH jamnya sama MM untuk menitnya. Dia minta perlu lengkap. Nah, harusnya udah diatur ke Januari 10 ya. 2019. Oke. Oh ya, ini ada lagi. Kita modifikasi permission ya, berarti pakai chmod. RWX, RW. Ya. Oh, suara aku bergema ya. Nah, R itu value-nya 4, W itu 2, X itu 1. Ada yang bingung kenapa angkanya seperti ini? Jadi semua sudah tahu kalau ini dari angka binary. Jadi kalau misalnya kita mau RW, X, RW sama R, berarti kita pisah 3 ya. Kita pisah dulu. Nah, yang pertama berarti 4 tambah 2 tambah 1, 7. 4 tambah 2, 6. Sama 4 ya, 7, 6, 4. Nah, kalau misalnya LS min L lagi, modifikasinya sudah berubah jadi RWX, RW, sama R ya. Explain the meaning of RWX. R itu read, W itu write, sama X itu execute ya. Read yang dimaksud itu adalah kalau misalnya kalian buka nano ya, nano naik. Nah, kalian bisa baca datanya. Kalau kalian write itu berarti kalian bisa save. Tapi saya nggak mau save, berarti saya exit ya. Ada save nggak di sini? Nggak tahu lah ya. Oh ya, write out ya. Maksudnya write out ini save sih. Tapi saya nggak mau save, saya no. Nah. Kalau execute itu beda lagi, itu untuk exe ya. Berarti kalau misalnya kalian punya file exe, kena .exe. Itu berarti kalian mengexecute filenya. Nah. Ada yang mau ditanyakan? Nggak. Awal nomor 5 ya. Oke. Jadi R itu adalah read. Read itu artinya kalian bisa membaca ya. Membaca dengan apa? Kalian bisa pakai nano, naik txt. Berarti kalian bisa baca filenya. Alright, itu berarti kalian bisa save. Save file yang itu. Kalau X itu berarti kalian bisa execute. Execute kalau misalnya ada file kayak exe gitu ya. Kalau misalnya kayak command gini kan, command itu sebenarnya adalah sebuah file ya. Iya, sebuah lsexe mungkin. Mungkin oh, nggak ada ya. Ya kan?
Bukan. ls itu ada sebuah command ya, bukan file. Tapi kalau misalnya ada file yang berupa exe, kalian bisa execute. Seperti aplikasi-aplikasi. Oh ya, aplikasi kayak Firefox ini di mana ya? Kalau kalian bisa ketemu ini, lokasi foldernya, kalian mungkin bisa execute langsung. Oh, bukan. Oh, aplikasinya tersimpan di luar desktop ya. Saya tidak tahu di mana lokasinya. Yang ubah waktu ya, kalian tinggal touch, kena txt, min m, itu berarti modif waktu aja. Lalu kalian kasih timestamp. Ini min t itu berarti kalau di guide, kita beritahu waktu apa gitu. Min t, waktunya apa. Lalu dia menggunakan format YY, MM, DD, lalu jam sama menit gitu. Jadi ini 2019 Januari 10 di menit 1. Ini saya kasih formatnya aja lah ya. Salah. Iya. Emang LS itu, oh iya juga. Ini muncul ya, tapi di sini nggak muncul. Tapi tahunnya muncul. Saya nggak tahu sih kenapa. Apakah karena waktunya 001 ya? Mungkin saya harus modif lagi supaya lebih normal. 13.07. Oh iya. Nggak muncul ya. Diganti. Oh, bisa jadi awalnya kena TXT itu dia nggak ada tahun ya. Jadi karena kita tambahkan tahunnya itu menimpa waktunya, waktu menit. Untuk munculkan gimana ya? Ini nggak penting sih. Nanti saya use long listing format. Harus min X ya? Bukan. Oh iya, kalian bisa munculkan time style gitu ya. Jadi kalian bisa tentukan format date yang muncul harusnya. Jadi nggak apalah, itu nggak penting kok. Nah, sekarang kita kembali ke home ya. From home directory, use command move Dynasty Warrior directory and its content to horror. Move dari dinasti ya. Dinasti di mana? Dinasti, konten dari dinasti. Itu horror. Oh. Move my game Dynasty Warrior. Oh ya, action ya. Action Dynasty Warrior ke horror.
Oh iya, ini sesuatu yang baru ya. Dia jadi, saya lupa sih. Saya coba dulu deh. Iya, no such file ya. Berarti, oh, ke horror. Ke my game dulu, horror. Lalu, oh iya. Nah ini yang saya maksud ya, dia tuh mintanya bersamaan. Harusnya bisa sih waktu move. Saya coba cek dulu. Waktu move dia bisa sekalian ganti namanya juga, tapi saya lupa caranya. Rename source to destination atau directory source. Minte source lalu destination ya. Hmm. Harusnya dia berhubungan dengan Minte. Coba kita lihat. Trade dash as no target directory. Hmm, ya kita kurang parameter deh. Oh, udah saya pindahkan. Aduh. Nah. Oh, oh iya salah ya. Saya selalu lupa my game-nya deh. Oh iya ya, berarti bisa ya. Bisa nggak ya? Move. Kita coba yang lain deh, biar nggak usah bikin ulang. Berarti misalnya saya pindahkan yang Tom Raider ke horror. The Last of Us ya. The Last of Us horror nggak ya? Saya tidak tahu. Jadi kalau misal my game action harusnya sudah menghilang Tomb Raider-nya. Lalu di my game horror itu sudah ada The Last of Us. Ya, berarti bisa ya. Saya kasih komannya aja deh. Jadi kayak kalian tinggal pilih directory apa, sumber, lalu ke destination-nya itu adalah bisa directory baru.
copy dan remove ya. Berarti my game naruh apa ya? MMO ya. Karena saya cuma punya Knight. Karena saya cuma punya Knight, berarti kita pakai Knight aja. Lalu pindah ke home ya. Langsung ya. Knight 2 txt. Ya, berarti udah terbuat ya. Ulang yang mana? Yang move ya, MV ya. Mau ulang yang mana? Sebentar deh, ini saya tinggal satu command dulu ya. RM. Setelah modif jam. Setelah modif jam berarti chmod ya. Chmod. Nah, ls min l. Jadi gini, misal kenaik 2 lah ya. Kenaik 2 itu sebenarnya kan ada tiga permission ya. 3 permission itu harusnya apa ya? Group, user, satu lagi apa ya? Others ya. Oh ya, owner, group, others ya. Masing-masing itu mempunyai 3 jenis akses, yaitu read, write, execute. Read itu kayak nano kenaik gitu, itu berarti dia membaca file. Write itu berarti kayak menimpa file, berarti kayak save. Execute itu berarti kayak misalnya kita menjalankan aplikasinya. Kayak kalian klik 2 kali. Kayak misalnya, ada nggak ya? Nggak ada. Bisa gini, cmd, lalu hj, split, exe, enter. Nah, itu berarti kita mengexecute sebuah file. Nah, sekarang kita mau memodifikasi file kenaiknya ya. Kenaik. Oh, ya, Pak. Gini. Nah, masing-masing dari akses itu kita anggap lambangkan dengan 111 lah ya. Jadi, karena ini binary, kamu tahu binary nggak? Binary itu kan kalau misalnya 0, itu 0. 1 itu berarti 1. 1, 0, ini 1, 0 ya, bukan 10. Itu 2. 1, 1 itu 3. 1, 0, 0 itu berarti 4. 1, 0, 1 itu 5. 1, 1, 6. 1, 1, 6. 1, 1, 0 itu 6. 1, 1, 1 itu 7. Jadi kalau misalnya kita bikin ini 0, itu berarti kita tidak memberikan akses read ya ke owner-nya. 1 itu berarti kita kasih akses gitu. Nah, sekarang dia maunya itu adalah RWX, itu berarti ketiga-tiganya ada, berarti 7. Karena kalau mau ketiga-tiganya aktif, itu 7.
RW berarti 110. Itu 6. Berarti kita kasih 6. R aja berarti cuma 100. Berarti 4. Dan hasilnya adalah RWX, RW sama R ya. Begitu. Itu untuk C Hamad. Nah, ada yang mau ditanyakan lagi? Nah, berarti ya 6 ya. Nah, mungkin 6 tuh membingungkan karena direktorinya sangat panjang. Jadi saya pendekkan aja. Kita make dir contoh 1. Dir folder 1. Nah, di sini ada 2 folder ya. Folder 1 sama contoh 1. Mereka tuh di level yang sama. Berarti contoh 1, folder 1. Jadi saya mau memindahkan folder contoh ini ke dalam folder 1 bersama dengan kontennya lah ya. Isi 1. Saya tambahkan dulu deh. Touch contoh 1 isi txt. Nah, harusnya di contoh 1 udah ada isinya ya. Nah, saya mau rencana memindahkan satu foldernya sekaligus dengan isinya. Berarti mv contoh 1 pindahkan ke dalam folder. Nah, di sini saya kasih namanya juga, nama barunya. Kalau misal mau nama yang sama, bisa pakai contoh 1. Atau misal contoh baru. Oke. Oh ya, folder itu nggak ada ya. Yang ada folder 1. Nah, hasilnya adalah contoh itu menghilang. Sekarang dipindahkan dengan folder 1, folder baru. Lalu kalau bisa kita buka folder baru, ada isinya gitu. Udah pindah ya. Satu folder ya. Itu untuk move. Tadi copy itu mudah ya, tinggal panggil copy lalu sama juga kayak tadi kalian source-nya itu mage.txt lalu tujuannya adalah txt apa gitu. Kalau rm itu dia ada parameternya lagi. Harusnya kayak force gitu ya. Ini dia force. Supaya dia tuh nggak ada tanya-tanya lagi. Lalu dia pinginnya ada show message. Berarti dia tuh pingin verbose. Explain what is being done ya. Verbose itu artinya kayak sangat jelas gitu. Jadi kalau kita bilang verbose itu berarti kita pingin semua informasi itu dimunculkan. Kalau kalian lihat MV itu, dia sekali dijalankan dia nggak ada ngapa-ngapain lagi kan ya. Itu karena dia tidak verbose. Kalau misalnya saya bikin verbose, remove my game, lalu saya kasih force biar dia nggak usah tanya lagi sama V. Oh, delete my game directory. Oh, oh ya ini ya. Kita perlu kasih parameter. Pasti ada parameter tambahan sih. Oh ya, rekursif ya. Min R. Kalau folder dia harus kasih min R. Soalnya nanti folder itu kan dia ada kontennya ya. Kontennya itu juga akan dihapus. Nah, verbose sekali bukan? Dia menjelaskan apa yang dia lakukan. Itu menghapus semua directory ini. Dan file. Itu remove.
Kalian kuis kayaknya nggak akan susah sih. Soalnya kan kalian di rumah kan ya. Kalian punya akses bantuan yang sangat luas. Tidak seperti kalau waktu di lab ya. Di lab itu bantuan utamanya cuma lewat manual atau man. Tapi kalau kalian kayak kalian bisa membuka internet pastilah ya. Harusnya itu aja. Nah, yang dua ini kita langsung lihat jawabannya aja ya. Nah, ada nggak ya soalnya? Harusnya ada. Ini soal yang saya ajar dulu sih di OS. Use symbol untuk menggabungkan ls dengan sort ya. Lalu berdasarkan harusnya ini kolom sih, kolom ketujuh. Ya ini saya langsung jelasin deh. ls min l itu untuk menampilkan list ya. Lalu ini sortnya itu berdasarkan key ketujuh. Jadi maksudnya itu adalah apa? Kalau kalian ls min l itu kan ada kolom 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Harusnya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Iya, berarti tanggal ini ya. Coba ls min l pipe sort berdasarkan kolom ke 7. Iya kan? Berarti dia dari 16 sampai 22. Padahal ini Oktober. Copy sekaligus ganti nama ya. Tadi CP. Gimana? Oh ini dia. Ini normal sih, cuma file apa, tujuannya ke apa gitu. Karena .txt itu karena dia nggak ada directory berarti ke home ya. Makanya muncul di home ya. Itu aja. Lanjut ya. Nah, ini tau lah ya, ini output, ini append. Jadi kalau output itu isinya bakal ditimpa, kalau append itu berarti ditambahkan. PS3 harusnya nggak akan ada ya. Hubungan parent child. Ini juga saya nggak ingat di sini ada. PS tidak ada. Top Rina skill. Aku rasa kalau yang udah sejauh ini nggak akan muncul. Tapi saya jelasin aja lah ya. Soalnya ini kan udah berhubungan dengan apa ya? Kayak top itu adalah background ya. Ini sama kayak kalian buka task manager harusnya ada di details gitu. Basically gitu. Apa aja yang lagi jalan, command, waktunya apa, CPU yang dipakai berapa. Tapi dia pengennya ini ada interval ya. Kalau mau keluar bisa Ctrl C, nanti dia lepas. Top min I 1 ya. Oh bukan. Top, berarti saya harus cek.
Astaga, banyak sekali. Delay. Oh ya, delay ya. Berarti min D. Itu gunanya supaya dia selalu refresh tiap 1 detik. NI atau renize. Mengubah NI dengan perintah top. Oh, setelah top harus langsung tekan R ya. PID to renize. Ya, berarti setelah tadi tampilkan, misalnya top, lalu kan tekan R, nah dia tanya PID to renize. Renize ini apa ya? Di sini harusnya dijelasin. Semakin kecil nice value, semakin tinggi prioritasnya. Iya, berarti ini prioritas ya. Kayak alokasi memori itu siapa yang lebih penting. Kill ini tinggal kill ya. Kill nggak akan ada sih harusnya. Tapi saya coba deh. Existing signal. Multiple process. Ya udah ini tinggal kill min 9 PID ya kalau mau langsung kill. Waduh, saya nggak berani sih. Ini ada proses-proses yang penting ya, kayak root. Saya nggak buka. Oh, saya bisa buka aplikasi ya. Ada nggak? Nggak ada. Oh, ini ada code ya. Nah, kalian bisa matikan code-nya kalau mau. 4388. Gimana ya? Ya, kill harusnya bisa dari sini ya. Kalau saya kill 4388 ya. Bukan ya. Tadi apa ya? Saya nggak bisa cari ya. Iya, sayang. 4431 ya. 4498. 4537. Wah, oh this thing. Yap, kita mengcrash. Kita mengcrash VS Code-nya ya karena kita mematikan proses pentingnya. Kalau dia reload ulang. Ya pokoknya itu ya contoh kill ya. Tapi kita kill-nya itu tidak nge-kill ke yang pentingnya, tapi salah satu prosesnya. V nggak akan keluar, background nggak akan keluar juga. Tapi grab itu bakalan keluar sih grab. Grab itu untuk IC in case sensitive align and show before and after the line. Oh iya, bisa paham mulai dari apa yang dia maksud. Grab in case sensitive, satu line sebelum dan sesudahnya, lalu katanya apa?
Itu aja sih. Harusnya untuk CLI ya. CLI nggak banyak kok. Apalagi karena nilainya cuma 30 atau 40%. Kalau misalnya kalian bingung, kalian tinggal baca money aja sih. Sama coba ya baca dari dokumen yang apa ya. Dokumen yang kami kasih. Oh ini dia contohnya ya, contoh kuis. Nah contohnya gini. Oh iya ada display proses ya. Ini ya ada 4 soal CLI, ada 1 Java programming. Coffee shop, command line, create new file, set permission, owner to able. Ini berarti berarti kalian touch, lalu kalian chmod ya. Command file to search file. Nah ini parameternya emang agak panjang. Saya coba deh. Search. Berarti ini pakai find ya. Find ini ada sangat banyak parameter. Mana dia? Oh iya. Salah satunya adalah name. Berarti karena dia mau tipe ya txt, kita kasih bintang titik txt ya. Sama size. Untuk size dia mintanya tadi size. Size di bawah 1 mega, berarti 1 M ya. 1 M. Inside coffee shop folder, berarti kita kasih tahu directory di dalamnya. Harusnya ini sebelumnya sih. Salah. Aduh. Sebentar. Masih ada nggak ya? ls. Oh iya, foldernya udah kita hapus ya. Ya udah berarti dari, kalau titik slash itu berarti dari directory ini ya. Kalau double itu baru mundur. Ini berarti di directory ini. Oh. Oh ya, ini dia menemukan folder tersembunyi ya. Asal kalian tahu kalau folder itu diawali titik, itu berarti dia itu tersembunyi. Kalau kalian lihat di sini nggak ada kan ya. Itu karena file yang diawali titik itu nggak akan diperlihatkan. Jadi kita ketemu banyak sekali file di sini. Harusnya kena tidak ada ya. Oh, coba folder 1 lah ya. Nggak ada ya. Part. Iya ya, harusnya diawali part.
Ada. Oh, size-nya ini lebih dari satu ya. Prefix greater than or less than. Ya harusnya size min 4. Berarti nggak harus di awal lipat ya. Ya jadi gini ya. Inside coffee shop folder berarti directory apa, namanya apa, berarti tipenya itu txt, berarti kasih min name.txt. Di bawah berarti kita tambahkan minus. Kalau misal di atas berarti kita tambahkan plus ya. Kalau misal plus berarti dia di atas 1 mega. Kalau di bawah berarti min. Gitu. Aduh, yang terakhir ini display use process for all user. Display. Kita lihat mantap ya. U IS ya. Oh sih nggak ada. PS full information of process. Oh iya. Top itu berarti dia tuh tas yang dari kernel ya. Jadi emang terlalu dalam. Jadi kalau misal mau munculkan proses user, itu kalian pakai PS aja. Nah, di sini dia minta display all process for all user ya. Harusnya ini PS doang. PS, lalu dia ingin sort by process ID, berarti PID ya. Sama tambahkan plus atau minus. Kalau plus berarti ascending. Itu aja. Yang Java programming ada yang mau ditanyakan nggak? Ini bikin menu sih. Validasi ya? Oh iya, validasi.
Kalian mau bahas Java programming nggak atau udah yakin bisa? Ya udah, ini saya cepat aja ya karena soalnya saya ada keperluan nanti. Mana dia? Ini kenapa? Karena tadi saya menghapus sesuatu ya. Kayak trigger ya. Tadi saya menghapus trigger. Iya, nanti di-share ya. Nah, saya bikin kelas baru aja di sini. Aduh. Nggak harus sama sih. Nah, yang kalian bingungkan di Java, programming Java itu apa? Validasi atau inheritance-nya? Nah, kita lihat dulu ya. Dia itu inheritance, objek inheritance di sini apa? Copy atau cheesecake? Oh, copy itu mempunyai size sama type ya. Sudah, ya, si saya sama. Nah, aduh, sorry. Kalau saya buat, berarti dia itu food. Lalu saya bikin turunannya lagi. Oh iya, walaupun coffee itu mempunyai apa? Terlihat seperti cheesecake tapi ditambah size dengan type. Kalian jangan sampai bikinnya cheesecake coffee extend cheesecake ya. Jadi kalian bikin aja kayak kelas dasarnya apa food dengan karena ini kelas dasar ini pakai protected. Dia mintanya apa? Ada quantity rating name ya. Nah, harusnya itu aja. Lalu saya bikin konstruktornya, generate constructor seperti biasa, source, generate, constructor using field, udah. Lalu setter getter, kalau mau, berarti generate setter getter, select all, dah itu aja. Itu untuk food. Nah, cheesecake, karena dia itu sama dengan food dan enggak masih belum tahu apa bedanya, kita bilangnya extend food. Lalu, nah dia ada error. Klik aja errornya apa, lalu, aduh, add constructor ya. Karena kan food itu konstruktornya perlu 3 parameter. Jadi kita emang disuruh bikin konstruktor. Atau kalian bisa Alt Shift S atau source generate constructor. Oh ya. Karena ini ada super class jadi kita pakai using super class ya. Nah, karena dia nggak ada tambahan, ya udah dibiarin aja.
Sedangkan coffee ada lagi tambahannya. Tambahannya adalah size sama tab ya. Lalu dia extend food. Nah, sekarang kita harus generate constructor. Nah, di sini using field itu juga bisa sekaligus bersama dengan parent-nya ya. Jadi, super constructor dia harusnya udah default, kalian langsung generate, dia langsung menerima 3 parameter sebelumnya ditambah dengan 2 parameter baru. Jangan lupa juga kita bikin setter getter, langsung aja generate. Sudah. Kalian udah dapat poin dari inheritance ya. Setelah itu, kembali ke menu awal, do. Ini apa lagi tuh? Do sysout, kontrol spasi, 1, bikin copy. Aduh, saya malas sih kalau soal menu gini. Bikin cake while input tidak sama dengan input kurang dari 0 atau input kita tambahkan exit aja lah ya. Control D, copy paste, 3 exit input sama input bukanlah 3. Nah, lalu switch input ke 1, bikin copy paste 2. Jangan lupa ada break atau enggak nanti dia lanjut. Bikin cake. Dah. Nah, kita sekarang perlu bikin metodenya ya. Berarti kalian bisa tekan errornya lalu dia langsung create method ya. Nah, berarti bikin copy apa? Nah, ini bakal ada banyak looping. Pertama kita kasih tempat input dulu deh. Atau langsung aja ya. Copy. C sama dengan new. Oh iya, tapi ada konstruktor ya. Iya, iya. Berarti nggak bisa. Ya udah. Do. Nah, di sini yang validasinya banyak ya. Input apa lagi tuh. Ini nanti saya tambahkan. Nah, berarti sekarang kita perlu apa? Scanner ya. Harusnya ini kalian sudah tahu. Ini kontrol spasi, tambahkan aja. Nanti dia auto import. Integer input sama dengan s next integer. Jangan lupa kalau misalnya berhubungan next integer, setelah next integer ada next line. This out. Input nama. Itu apa? Oh, nama dulu ya. Berarti harusnya ada. Ini nanti kita input apa ya? Yang berhubungan dengan angka. Ya udah ini saya kerjakan validasi satu persatu lah ya. Pertama dia input nama. Berarti ini nanti saja. Saya letakin di luar. Nah, nama itu perlu validasi apa? Ini copy ya.
5 sampai 20 karakter ya. Harusnya di sini ada dikasih tahu. Alphabet only, berarti ini harus di looping ya. Iya ya, ini alfa di looping berkali-kali. Index ke I, alfabet ya. Alfabetik. Ini bukan. Reg, regix. Nggak boleh sih. Ya, jadi harus kayak gini sih. Oh ya, kalian validasi nggak boleh pakai regix ya. Regix dilarang. Soalnya regix itu benar-benar kayak jawabannya jadi sama semua. Dan itu kalian bisa cari di internet juga. Ya udah, berarti kalau misalnya karakternya bukan alfabet, is valid sama dengan false. Udah, itu untuk alfabet. Kalian bisa pakai fungsi di karakter ya. Atau karakter ada is digit juga. Is digit ini bisa. Simbol ada nggak sih? Simbol enggak ada. Space ada. Is space, is white space. Tapi bisa antara is alfabet atau is digit. Lalu size. Ya, apapun lah ini. Lalu size. Lalu validasinya adalah is valid adalah str input contain, harusnya bisa pakai contain ya. Atau equals ya, kayak equals apa small atau nah, pokoknya gini ya, kalau misalnya inputnya itu kayak pilihan kata. Nah, ini kalau case sensitive. Tapi kalau insensitive gimana? Itu berarti kita perlu equals ignore case ya. Itu kalau insensitive. Seperti oh enggak ada ya. Ada yang minta. Lalu kalau misalnya sekarang dia minta integer input ya.
dimasuk kembali. Is valid adalah integer input di antara 1 mungkin ada yang berpikir kenapa nggak gini aja ya, integer input kurang dari 1 atau integer input lebih dari 4. Itu bisa juga. Basically kalau misalnya kalian kasih ini tanda seru, aduh, tanda seru, dia itu benar-benar kayak membalikkan semua operator gitu. Jadi kalau kayak negasi ini, tanda ini jadi ini, tanda dan itu jadi atau tanda kurang lebih sama dengan itu jadi lebih dari. Tapi karena saya pengen kayak konteksnya itu lebih jelas, supaya saya nggak bingung, saya pakai itu is valid. Gitu ya. Ini cuma supaya lebih verbose, supaya lebih mudah aja dibaca. Oh, ini valid tidak? Validnya adalah dia itu harus diantara 1 dan 4. Berarti harus diantara 1 dan 4. Lalu kalau misalnya saya mau looping, dia looping kalau tidak valid. Ya udah, tanda seru is valid. Kan lebih enak dimengerti kan ya. Daripada kalian validasi ya langsung di dalam while. Itu agak susah. Udah harusnya itu aja sih. Sama kalau misalnya udah selesai validasi, kalian tinggal public vector apa gitu ya. Copy list sama dengan new. Saya import dulu. Nah, kalian kalau mau langsung mudah import tinggal ke ujungnya vektor loh, kontrol spasi ya. Saya ulangi. Kalau misalnya vektor, kalian mau auto import ke ujungnya langsung di sini. Kontrol spasi. Nah, lalu kontrol spasi, dia langsung ada autocomplete. Ini boleh kosong, dia langsung tahu itu untuk copy ya. Lalu kalian tinggal add aja ya. Copy list, add new copy. Lalu kalian masukin parameter yang udah kalian dapatkan dari menu yang sebelumnya. Harusnya ini saya bikin untuk masing-masing 5 input ya. Berarti nama, size, type. Tapi karena saya malas, saya gabung. Tapi kalau gabung gini jadi ketimpa. Ya itulah resikonya. Nama, quantity, rating. Nah, sudah lah ya. Referensi. Itu untuk add. Kalau mau hapus, saya tinggal kasih list, remove, kasih indeksnya ke berapa. Itu kalau misalnya ada menu hapus ya. Dia pasti minta mau hapus yang ke berapa gitu. Nah, ini untuk yang terakhir. Kan ini hanya untuk copy kan ya. Tapi ada kemungkinannya kecil sih. Kalian akan disuruh bikin vektor yang bisa menerima syscape sama coffee ya. Berarti kalian harus menggunakan kelas dasarnya. Nah, kalau kita menggunakan kelas dasar, kita bisa memasuki void list. Kita bisa masukin objek turunannya juga. Berarti kalau new coffee itu boleh. Nah, bedanya apa? Kalau misalnya kita ambil void list ke 1, get, dia akan dianggap sebagai void ya. Berarti kayak atribut copy seperti size sama type itu saya nggak bisa ambil.
Get type nggak ada ya. Tapi getnya cuma ada nama, quantity, sama rating. Apa yang food punya, karena dia dianggap sebagai food di sini. Kalau mau dia dianggap sebagai kopi, berarti kita harus ubah dia sebagai kopi ya. Berarti saya harus kopi. Ini kalian nggak akan pernah pakai sih. Saya cuma kasih jelasin aja. Nah, baru kalian bisa dapatkan get type gitu ya. Karena sekarang kita menganggap food yang pertama, kita anggap dia sebagai kopi. Baru kita bisa get type. Itu keuntungan dari inheritance ya. Kita bisa menganggap dia itu sebagai kelas dasarnya, yaitu sebuah food. Lalu kalau misalnya kalian mau masukin cheesecake, berarti kalian bisa masukin. Bisa. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Harusnya sampai di sini aja ya. Nggak ada yang mau ditanyakan lagi? Ya, sudah. Hmm. Iya, cell itu pakai txt aja. Kalian kasih command lainnya. Output. Iya, outputnya nggak usah di copy. Cuma command line, cuma satu baris per soal itu. Kalau ada dua baris, ya ada dua baris. Ini kan ini. Write a command line. Udah itu aja. Ini silakan dibaca lagi ya dari yang kami kasih. Command line harusnya nggak susah sih, cuma parameter yang diminta tuh bisa banyak. Kayak misalnya find itu ada 3 parameter. Package mau yang terbaru ini. Oh, harusnya package ini saya udah kasih kan yang lewat forum. Tapi kalau misalnya kalian mau yang terbaru ini ya sudah deh. Saya lewat grup ya. Ini jadi dikotori dengan kopi yang nggak ada hubungannya dengan itu ya. Tapi ada. Oke, berarti itu aja ya. Udah nggak ada lagi. Ya udah, saya langsung selesaikan aja ya.